Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tessa Sporty dengan NIM 211291128 dari sesi 21BB08 akan membahas tentang tata surya, rotasi, dan revolusi bumi. Selamat menyaksikan. Tata surya adalah sistem antar zat yang saling terkait. Dalam kitab suci terdapat matahari, benda-benda langit yang mengitari matahari, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari sekian banyak benda langit yang mengitari matahari, secara langsung terdapat benda langit yang paling besar dinamakan dengan planet bulan. Merupakan langit yang mengitari matahari secara langsung. Bulan merupakan satelit alami dalam planet antar 8 planet besar yang mengitari matahari. Dengan lebih dari 162 bulan yang sudah diketahui 5 atau lebih planet katai sedang serta jutaan asteroid yang komet secara bersama-sama. Semua benda langit tersebut membentuk yang menepati ruang angkasa dengan diameter 15 triliun kilometer. Bagian yang terdekat dengan matahari adalah bagian sistem berbentuk piringan, di mana seluruh planet berada pada bagian ini. Pada bagian daerah yang lain, jauh dari matahari, terdapat awan Oort, yakni daerah yang terbentuk dari bola menjadi tempat kedudukan komet. Selanjutnya yaitu planet-planet yang terdapat di tata surya, ciri-cirinya dan juga urutan-urutannya. Yang pertama yaitu ada matahari. Matahari bukanlah planet, namun matahari adalah bintang di tata surya. Selanjutnya yaitu ada Merkurius, yaitu salah satu benda langit yang paling dekat dengan matahari. Merkurius memiliki banyak keunikan, yaitu bentuk dan ukurannya mirip sekali dengan bulan. Selanjutnya yaitu ada Venus. Planet kedua setelah Merkurius paling dekat dengan matahari. Venus adalah benda langit yang memiliki ukuran sedikit lebih kecil dari bumi. Selanjutnya yaitu ada bumi, di mana tempat tinggalnya manusia. Bumi memiliki atmosfer dengan oksigen bebas, lautan air cair di permukaan dan kehidupan bumi. Maka inilah kenapa manusia ditinggal hanya pada planet bumi. Selanjutnya yaitu ada Mars. Ciri-ciri Mars yaitu diantaranya permukaan terdiri dari gunung-gunung berapi, lembah lapisan es dan juga sungai kering. Urutannya yaitu dari matahari yaitu keempat, yaitu setelah bumi. Selanjutnya yaitu Jupiter, yaitu planet kelima setelah Mars dari matahari. Planet Jupiter paling besar di tata surya raksasa gas. Jupiter adalah planet terbesar di tata surya dengan ukuran 300 kali bumi. Selanjutnya yaitu ada planet Saturnus, yaitu planet keenam dari matahari. Planet Saturnus ini memiliki ciri-ciri yaitu kala revolusi 29,42 tahun. Selanjutnya yaitu ada planet Uranus, yaitu planet ketujuh setelah Saturnus dari matahari. Planet ini memiliki rotasi yaitu 17 jam 14 menit dan kala revolusi 84 tahun. Selanjutnya yaitu ada planet terakhir, planet biru atau Neptunus, yang membuat planet ini begitu biru karena gas tersebut menyerap banyak cahaya merah dan memantulkan warna-warna yang lebih biru. Untuk urutan-urutan planet yang mendekati bumi yaitu matahari, yaitu ada matahari, selanjutnya Merkurius, setelah Merkurius terdapat planet yaitu Venus, dan selanjutnya yaitu ada tempat tinggal manusia yaitu ada bumi. Setelah bumi terdapat planet yaitu bernama Mars yang paling panas, dan juga untuk selanjutnya yaitu planet Jupiter, dan selanjutnya planet setelah Jupiter adalah Saturnus, yaitu salah satu planet memiliki cincin. Setelahnya yaitu ada Uranus. Setelah Uranus yaitu yang terakhir ada planet Neptunus atau planet berwarna biru. Baik, kita bahas yang selanjutnya yaitu tentang rotasi bumi. Rotasi bumi
adalah perputaran bumi pada porosnya yang berujung pada kutub utara dan kutub selatan. Selain berputar, bumi pada porosnya dari barat ke timur sehingga 24 jam, sehingga kelihatan dari timur ke barat, termasuk diantaranya yaitu matahari, bulan, dan juga bintang. Dengan adanya bumi berputar pada porosnya dari barat ke timur, maka nampaklah gerak harian matahari, yaitu dari timur ke barat. Setiap matahari terbit dari horizon sebelah timur dan akhirnya terbenam di ufuk sebelah barat. Apabila bumi berhadapan dengan matahari disebut busur siang, dan apabila membelakangi matahari disebut busur malam. Adanya rotasi bumi menyebabkan terjadinya pergantian siang dan juga malam. Adanya istilah siang karena bagian permukaan bumi berhadapan dengan matahari. Adanya istilah malam karena permukaan bumi sedang membelakangi matahari. Karena bumi terbentuk bola viroid sedangkan dia berputar pada porosnya, maka dengan demikian pergantian siang dan malam silih berganti pada permukaan bumi. Bumi bergerak dari arah barat ke timur atau bertentangan dengan jarum jam, sehingga terdapat makhluk yang tidak ikut berputar karena adanya gravitasi bumi, yaitu tarik-menarik dari dalam bumi, yaitu membuat benda jatuh ke bawah. Dalam sehari, rotasi bumi berlangsung selama 23 jam 56 menit dalam satu putaran. Terdapat yaitu kecepatan rotasi bumi 1670 km per jam. Dari rotasi bumi ada terdampak pada makhluk yang tinggal di bumi, yaitu ada tumbuhan, binatang, dan juga manusia. Berikut adalah dampaknya, yaitu terjadinya siang dan juga malam. Setelah dijelaskan, ada beberapa dampak bagi makhluk hidup jika terjadinya siang dan malam. Di bumi terdapat dua bagian, yaitu ada juga matahari dan bumi. Setelah dijelaskan, jika membelakangi maka menjadi malam, dan apabila di depannya yaitu menjadi siang. Jika bumi berhadapan dengan matahari, maka akan terjadi siang, dan jika membelakangi maka menjadi malam. Selanjutnya, dampak yang selanjutnya yaitu perbedaan waktu. Dengan rotasi bumi, yaitu bumi berputar, maka terjadinya perbedaan waktu dari setiap daerah dan juga negara-negara yang ada di dunia. Perbedaan seperti Indonesia dan juga Korea terdapat beberapa jam perbedaan. Kemudian ada gerak semu harian. Gerak semu harian ini yaitu terjadi ketika kita melihat yaitu matahari mengelilingi bumi, padahal yang sering kita sebut dengan terbit dan juga terbenam. Hal ini terjadi karena bumi berputar pada porosnya, sehingga kita merasa bahwa mataharilah yang mengelilingi bumi. Selanjutnya yaitu ada pembelokan arus air laut. Adanya ombak di pantai dan juga arus laut disebabkan oleh angin. Hal ini terjadi yaitu arus laut berbelok ke arah putaran jarum jam di sebelahan bumi selatan. Sementara itu, di bagian utara arus laut berlawanan dengan arah putaran jarum jam di belahan bumi utara. Pembelokan disebabkan oleh rotasi bumi karena bumi berputar di bawah benda yang bergerak seperti air dan juga udara. Selanjutnya yaitu materi selanjutnya itu gerak revolusi bumi. Dalam ilmu geografi, revolusi bumi adalah suatu peristiwa yang bergerak mengelilingi matahari. Waktu yang dibutuhkan pada satu kali dalam revolusi bumi yaitu 365 per seperempat hari, atau kita sebut dengan 1 tahun. Satu kali revolusi disebut juga dengan kala revolusi. Selanjutnya, bumi melakukan revolusi untuk bisa mengelilingi matahari sambil melakukan putaran rotasi di lintasan atau orbitnya.
Saat mengelilingi matahari, posisi bumi yaitu miring 23,5 derajat. Sekian penjelasan mengenai tata surya, revolusi, dan rotasi bumi. Terima kasih telah menyaksikan.